Pesan Padre Pio hari ini 3 Oktober. Janganlah kecewa ketika kamu tidak dapat bermeditasi, menerima komuni, atau melaksanakan semua latihan-latihan rohani. Sementara itu, cobalah untuk menyiasatinya dengan cara yang berbeda. Dengan menjaga dirimu sendiri bersatu dengan Tuhan kita, dengan kehendak yang tulus, dengan doa-doa seruan dan komuni batin. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita mencoba memahami apa makna pesan Padre Pio hari ini. Pesan ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya soal rutinitas doa atau praktik rohani tertentu, tetapi yang terutama adalah hubungan hati dengan Tuhan. Saat kita tidak mampu melakukan doa yang panjang, meditasi, atau bahkan tidak bisa hadir dalam ekaristi karena keadaan, misalnya sakit, kesibukan, penderitaan, Tuhan tetap hadir jika kita bersatu dengannya melalui yang pertama, doa sederhana seperti seruan hati. Yang kedua, komuni batin, yaitu menyambut Yesus dengan iman dan kerinduan meski tidak bisa menerimanya secara sakramental. Dan yang ketiga, kehendak yang tulus, yakni sikap hati yang mau selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana kaitan pesan ini dengan kitab suci? Bisa kita lihat dalam 3 ayat. Yang pertama, Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ini menekankan doa pribadi yang sederhana namun tulus. Yang kedua di dalam Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat ini menekankan jika tidak bisa hadir secara sakramental, kerinduan dan iman yang mendalam tetap menyatukan kita dengan Kristus. Dan yang ketiga di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini menegaskan tekanan bukan pada bentuk doa, tetapi ketekunan hati. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan, kita refleksikan pesan ini. Pesan ini sangat relevan bagi kita yang sering merasa kurang rohani, ketika tidak sempat doa panjang atau tidak bisa ikut misa. Namun yang terutama adalah kesetiaan hati. Tuhan tidak mengukur banyaknya doa atau panjangnya meditasi, tetapi ketulusan dan kerinduan kita kepadanya. Kadang kita jatuh ke dalam godaan perfeksionisme rohani, merasa gagal bila tidak bisa berdoa dengan baik. Padre Pio mengingatkan bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan kita bisa tetap berdoa dengan 3 hal. Yang pertama, doa singkat seperti Yesus kasihanilah aku. Yang kedua, seruan spontan sepanjang hari. Dan yang ketiga, atau sekedar mengangkat hati kepada Tuhan. Hal ini juga menjadi penghiburan bagi yang sakit, lansia, atau mereka yang terhalang hadir ke gereja. Tuhan melihat hati yang rindu, bukan semata-mata aktivitas lahiriah. Semoga pesan hari ini menginspirasi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, seringkali aku merasa lemah, sibuk, atau tidak mampu berdoa dengan sempurna. Ampunilah aku bila aku kecewa dan merasa jauh darimu. Ajarlah aku untuk selalu bersatu denganmu dalam setiap keadaan, entah melalui doa singkat, seruan hati, atau komuni batin. Curahkanlah rahmat-Mu agar hatiku selalu rindu kepadamu dan tidak pernah melepaskan pandanganku dari kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.